Selamat pagi adik-adik, shalom. Apa kabarnya adik-adik? Kak Paula harap adik-adik selalu semangat dalam mengikuti ibadah pagi ini. Kita mau berdoa dulu sebelum memulai ibadah. Semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Tuhan, sebentar kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Ajar kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, memuji Tuhan dengan sukacita dan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebentar kita akan memuji Tuhan. Ada pujian yang sudah lama sekali kita nggak nyanyikan. Yaitu lagunya Ku Jatuh Cinta Padanya. Kita dengar yuk pujiannya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah tidaklah semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, oh tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Nah, pujian itu udah lama kan? Udah pernah dengar? Pasti udah pernah dengar. Nanti kita nyanyikan lagi ya. Nah, sekarang Kak Paula mau terusin cerita firman Tuhan yang tentang buah roh. Ya, kita kemarin sudah 2 buah roh. Ya, kasih, sukacita. Sekarang kita mau hitungan yang ketiga, 4 dan 5. Aduh, ngebut. Ya, kita lihat yuk. Adik-adik sudah buka di Alkitabnya kemarin-kemarin? Yuk kita buka bersama-sama. Kita akan buka di Galatia 5. Galatia 5 ayat 16. Yuk kita buka di Alkitabnya ya. Semua adik-adik ambil Alkitabnya. Kalau yang punya gadget boleh pakai gadgetnya. Kalau yang punya Alkitab seperti ini adik-adik juga masih bisa pakai loh. Lebih bagus. Ya, kita buka di Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Udah dibuka ayat-ayatnya. Kita baca di yang 22 ya. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah kita baca yang itu dulu ya, 22 dan 23. Yang selanjutnya adik-adik bisa baca sendiri nanti di rumah. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang kasih dan sukacita. Sekarang kita mau bahas damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Ya, sampai di situ dulu ya. Yuk, kita lihat ceritanya di gambar-gambar yang berikut ini. Ini hari yang ditunggu-tunggu Nina. Berto sepupunya datang menginap di rumah Nina. Ini Momo, boneka paling lucu, kata Nina. Asik, sini aku pinjam. Berto merebutnya. Hati-hati, jangan begitu. Nina kesal. Coba lihat, Momo lucu sekali, kata Berto.
Meskipun kesal, Nina masih ingin bermain bersama Berto. Kita main sekolahan saja yuk. Aku jadi murid. Berto memperhatikan gambar di buku. Nina pura-pura jadi guru. Coba lihat ini. Bagus sekali bukunya. Aku pinjam ya. Berto merebut buku yang dipegang Nina. Hati-hati Berto. Ya, rusak kan? Berto menyesal. Maaf, aku hanya ingin melihatnya. Nina marah sekali. Ambil aja nih bukunya. Main sana sendiri. Buku ini buku mewarnai. Aku pengen diceritain. Tapi kalau minta ceritain sama Kak Nina, pasti Kak Nina masih marah. Berto hanya bisa berdiam. Nina memandangi Berto yang lagi diam. Berto bosan. Aku mau main sepeda Tunggu. Berto, sepeda ini besar. Aku boncengin yuk. Tidak mau, aku mau main sepeda sendiri. Mereka kembali berebut sepeda. Mereka akhirnya berhasil berdamai dan bersepeda berkeliling jalan yang berkelok-kelok. Mereka melewati sawah, rumah-rumah, dan taman. Ternyata lebih asik kalau bermain bersama, lebih menyenangkan. Dari cerita yang barusan kita lihat tentang Berto dan Nina, kita bisa melihat nih. Di cerita ini, Nina melakukan sesuai dengan buah roh, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Karena Nina dapat sabar, dia memiliki damai sejahtera ketika dia bisa bermain bersama dengan adiknya Berto. Lalu karena dia murah hati, walaupun Berto melakukan kesalahan, Nina tetap mau mengajaknya bermain, mengajaknya naik sepeda bersama. Nina merasakan damai sejahtera. Yuk kita lihat tentang apa penjelasan damai sejahtera, kesabaran dan kemurahan berikut ini. Yuk kita mau bahas tentang damai sejahtera. Seringkali kita, apa itu damai sejahtera? Kata-kata ini biasanya kita nggak ngerti. Apa itu ya Kak damai sejahtera? Damai itu tenang, damai itu membuat kita merasa tidak takut. Seperti ada aliran sesuatu yang sejuk di dalam hati kita. Nah itu damai. Kenapa kita bisa merasakan itu, bisa menikmati itu? Menikmati hidup dengan damai sejahtera setiap hari. Bagaimana caranya? Seperti yang sudah-sudah, karena buah roh ini saling berhubungan menjadi kesatuan. Nah, ini adalah dengan kita rajin membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan seperti sekarang ini. Maka kita akan menemukan damai sejahtera. Lalu kalau kita punya damai sejahtera, kita akan bisa menjadi anak-anak yang mempunyai sabar, kesabaran. Wah kayaknya gampang loh kata-kata sabar, sabar ya. Sepertinya mudah dikatakan, tetapi susah dilakukan. Di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Aduh, sabar dalam kesesakan bagaimana Kak? Nah itu dia, kalau adik-adik mau merenungkan firman Tuhan, kita akan tahu bahwa pengajaran untuk bersabar itu adalah ketika kita tidak mengeluh kalau ada sesuatu yang membuat kita, aduh ini gak suka, menunggu gak suka. Tapi kalau kita mau belajar sabar, kita akan menemukan hati yang tenang, hati yang sabar dengan meminta Roh Kudus
di dalam hati kita, memberikan kesabaran kepada kita, maka kita akan mempunyai kesabaran itu. Buah roh yang ini memang sepertinya mudah dikatakan sabar. Tapi adik-adik pasti bisa ya. Kita minta pertolongan Roh Kudus untuk bisa sabar. Lalu yang kelima, kemurahan. Kemurahan berasal dari kata murah. Kemurahan tapi bukan murahan ya. Murah ya. Berasal dari kata murah. Tapi maksudnya kemurahan adalah kebaikan yang berlimpah. Hatinya baik, sifatnya sayang, dermawan, ya, mau memberi sama orang dengan ikhlas. Waktu di yang sebelumnya Kak Paula sudah membahas ketika kita memberi dengan sukacita. Waktu kita memberi sesuatu untuk orang lain, kita merasakan sukacita. Apa itu? Kok memberi tapi sukacita? Biasanya kalau nerima kita sukacita, tapi ini memberi sukacita. Ternyata sama ketika kita mempunyai kemurahan, kita mempunyai murah hati, mau memberi, itu juga membuat kita sukacita. Wah, ternyata buah roh ini saling berkaitan, menjadi kesatuan ya. Ketika sudah sampai kelima, ternyata masih menyatu dengan sukacita ya. Itu dia tentang buah-buah roh dari yang ketiga sampai yang kelima ya. Adik-adik harus ingat-ingat kalau buah roh ini tetap adik-adik ingat, adik-adik lakukan, adik-adik menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, adik-adik akan merasakan sukacita yang dari Tuhan, damai sejahtera ya. Oke, firman Tuhan pagi ini tidak dipanjangkan lagi. Nanti ketemu di minggu depan dengan buah roh yang lain. Oke, sampai jumpa di minggu yang berikutnya. Sekarang kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk mengerti akan firman Tuhan. Tuhan, pimpin kami untuk setiap hari rajin menghafalkan ayat firman Tuhan dan membaca, merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Pimpin kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa adik-adik. Sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.